channel PKC. Di video ini gue pengen unboxing lagi. Sebetulnya dari kemarin, tapi karena banyak boxnya kecapean jadi gue belum sempet upload. Jadi hari ini gue upload untuk unboxingnya. Untuk ikan-ikannya nanti kita bisa lihat di video ini. Untuk yang pertama, ini ada cleaning crew. Ini adalah kelomang kaki biru. Jadi ini beda ya sama kelomang-kelomang yang biasa dulu sih. Kalau waktu zaman gue masih SD, itu ada di depan sekolah tuh ada jual kelomang ya, yang darat. Nah kalau kelomang ini dia hanya di full air, jadi dia nggak perlu tuh dikasih tempat-tempat yang darat ataupun untuk dia manjat ke atas, tidak perlu, karena memang mereka ini ada di dasar air, tidak perlu naik ke atas air ya. Dan ini sangat penting sekali biasa di akuarium teman-teman, karena mereka memakan hama-hama detritus, dan sebagai cleaning crew juga makanin sisa makanan ataupun ada ikan-ikan yang mati. Jadi supaya tidak menjadi bangkai dan merusak air, kelomang ini akan memakan itu. Jadi walaupun kecil-kecil kayak begini, itu sangat penting juga. Dan cleaning crew juga itu sangat banyak banget jenisnya ya teman-teman ya, dan fungsinya itu macam-macam. Ada yang makan hama, ada yang makan lumut, ada yang makanin hama-hama, ada juga yang makanin bangkai, ada yang makanin sisa makanan. Jadi kalau memang teman-teman belum tahu, bisa ditanyakan ke penjualnya supaya, ataupun bisa cari-cari di Google ya teman-teman. Nah berikutnya ini ada ikan-ikan yang masuk. Ini ada ikan capungan perak masuk lagi teman-teman. Ini termasuk ikan yang biasanya kalau capungan yang itu kan ada banyak banget jenisnya ya. Jadi kalau ini termasuk perak karena badannya itu warna perak. Nah ini ada botana kapsul. Untuk yang berikutnya di sini juga ada jabing glodok masuk lagi. Kemarin sempat agak kosong jabing glodok. Nah jabing glodok ini biasa banyak banget yang nyari untuk penghobi yang ada main koral, karena mereka sebagai cleaning crew dan juga makanin alga ataupun umut-umut yang ada di sela-sela koral. Jadi itu sangat penting banget ikan-ikan seperti ini ya. Nah ini juga ada botana kapsul. Nah jadi semakin besar si kapsulnya ini akan semakin terlihat orange, dan badannya itu akan semakin abu-abu teman-teman. Jadi sangat kontras dan sangat bagus sebetulnya. Di luar pun banyak sekali yang nyari ikan botana kapsul ini. Dan berikutnya ini ada layaran kuning. Ini saya nggak mau ambil karena memang larinya ini ngebut banget. Saya takut kayak ngobok-ngobok ininya, nanti yang lain ikut pusing ya. Nah ini biasanya suka ada di Faber Castell tuh. Nah ini ikan aslinya. Jadi memang layaran di atas itu akan semakin panjang seperti Morris, mirip, tapi ikan ini tidak reef safe. Berikutnya di sini ada ikan KKO. Nah ikan KKO ini termasuk reef safe. Nah ini atasnya tuh biasanya warnanya hijau nyala, dan perutnya itu akan menjadi silver ya. Jadi sangat bagus, dan biasanya memang banyak yang miara ikan-ikan KKO ini karena termasuk ikan yang damai. Nah ini berikutnya saya mau ngambil ikan botana kasur merah, tapi ikannya juga lincah kayak layaran. Saya tadi mau coba, tapi susah banget, saya takut ngobok-ngobok yang lain. Akhirnya saya pakai jaring dan memasukkan ini supaya lebih jelas ya. Jadi ikan-ikan yang lain tidak ikut stres. Nah ini botana kasur merah, dan kalau dari supplier, nah teman-teman lihat ya guratannya terlihat ya gitu. Tapi karena memang masih stres jadi belum terlalu pekat. Ini juga kalau dari supplier tuh botana kasur merah, tapi saya tidak terlalu terlihat merahnya. Apa mungkin karena kondisi masih agak stres ya, jadi belum melihatin garis-garisnya itu. Tapi kalau memang sekilas itu terlihat agak campuran sama kayak botana coklat juga, karena di matanya itu ada kayak titik-titik, tapi badannya ini liris-liris kayak kasur ya, kayak botana kasur. Dan yang berikutnya ini masuk ikan, ini ada kerapu merah. Nah ini kerapu merah yang di video sebelumnya tuh saya masukin yang gede ya. Nah ini yang kecil-kecilnya teman-teman. Jadi ada banyak, ada 7 piece. Dan kalau teman-teman miara ini jangan miara kayak ikan cantik atau Nemo yang kecil, itu jangan tuh. Itu masuk ke dalam mulutnya dia tuh, nanti bisa hilang. Atau jabing-jabing yang kecil itu hilang semua sama dia, benar-benar ditelan. Jadi harus hati-hati juga ya, jangan karena warnanya bagus asal dibeli.
Selain itu ada kerapu pelet. Nah, kerapu pelet ini agak beda sama kerapu merah. Jadi kalau kerapu merah itu ada bintik-bintik biru ya. Kalau kerapu pelet ini ada line birunya. Jadi memang beda jenis. Dulu saya pernah masuk yang agak lumayan besar dan memang warnanya itu hampir tetap stabil seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang kerapu ini banyak banget jenis-jenisnya. Dan memang kalau sudah besar itu enak sekali dagingnya untuk kita konsumsi. Dan ini yang saya bilang tadi, botana, ini yang botana kasurnya. Nah, ini hampir seperti ini yang tadi ya, walaupun agak beda. Ya, kalau botana kasur memang garisnya tuh pekat banget, jadi sangat bagus. Kalau yang tadi kasur merah itu belum nggak terlalu kelihatan. Dan ini juga ada ikan scorpion politan yang size-nya kecil. Jadi kemarin masuk yang jumbo-jumbo ya, di video sebelumnya ini masuk yang kecil-kecil. Dan ini ada ikan butterfly ataupun kepe fantasi. Dan untuk kepe fantasi ini tidak reef safe ya, kecuali kepe monyong yang sebelahnya tuh. Nah itu kalau saya make untuk koral. Tapi kalau ada yang bilang itu tidak reef safe, tapi menurut saya sih kalau saya pakai ya teman-teman untuk makanin hama-hama Aiptasia dan ikan ini. Tapi kalau bisa jangan yang kayak miara cacing kelapa atau cacing ini, biasanya suka dijailin juga tuh karena mulutnya panjang. Dan kalau teman-teman main FO, untuk kepe monyong ini saya biasanya kasih makan tuh rebon ya. Jadi mereka mau makan rebon, tidak mau makan kalau pelet saya belum pernah coba ya. Saya pernah coba berkali-kali, udah lama pun mereka kayak nggak mau makan gitu. Tapi kalau rebon mereka makan. Nah, yang di sini ada ikan-ikan yang lumayan ya, banyak dicari, unik juga. Nah, ini ada ular pita yang kemarin warna biru. Nah, ini warna hitamnya masuk lagi. Ini sih katanya jantannya. Tapi kalau untuk teman-teman yang merah ular ini, mereka tuh tidak seagresif mora ya. Mereka tuh lebih kalem. Biasanya kita kasih makannya tuh ikan cere ya. Mereka nggak terlalu agresif untuk kayak makan ikan-ikan kayak yang kecil-kecil gitu langsung dimakanin, nggak seperti itu. Biasanya kita kasih makannya cere laut yang kecil-kecil tuh yang masuk ke mulutnya. Kalau yang gede dia juga nggak mau makan. Yang berikutnya ini ada ikan exocet warna. Nah, kenapa dibilang warna? Karena mereka ini berubah-ubah warnanya teman-teman, kayak hologram ya. Nah ini dulu, ini saya ada mandarin sanur merah masuk lagi, ada banyak ininya piece-nya. Jadi untuk teman-teman yang merah tank nano ataupun pico ini cocok sekali nih, apalagi yang main koral, karena si mandarin sanur ini suka makanin kopepot ya, yang biasa suka ada di sela-sela koral. Karena kopepot kalau semakin lama pun tidak ada yang mangsa, misalnya hanya full koral, itu terlihat sekali itu kopepotnya, jadi kayak kecil-kecil, kayak kutu jadinya. Nah ini ada elang laut, dan untuk elang laut ini sih sudah sold out ya. Jadi sudah diorder karena memang ini unboxing bukan hari ini. Ini sudah sold out. Sama seperti yang video sebelumnya juga saya kecil-kecil nih, yang elang lautnya dulu saya sering dapat yang agak-agak gede, tapi ini dapatnya yang size kecilnya. Nah kalau elang laut ini sih saya biasa kasih makan rebon juga teman-teman ya. Dan banyak yang suka taruh di koral, tapi saya kurang tahu apakah mereka ini reef safe apa enggak. Nah ini yang tadi saya bilang exocet warna yang berubah-ubah. Nah teman-teman bisa lihat ya, warna itu bisa dari ke hijau, bisa hijau metalik, ungu, ada ke biru metalik juga. Jadi tergantung moodnya. Dan untuk teman-teman yang memelihara exocet, memang exocet ini itu suka melompat teman-teman dari akuarium. Jadi kadang-kadang suka mati gitu ya. Itu kenapa disaranin kalau teman-teman memelihara exocet, jangan ada ikan-ikan yang jahil. Karena kalau di saat mereka kaget, itu mereka suka lompat atau dikejar sama ikan lain, mereka akan melompat. Nah itu yang suka dihati-hati.
Kalau bagusnya miara exocet, misalnya dikumpulkan exocet semua, atau miara koral. Dan ini exocet ini kita kasih makannya rebon ya. Yang tadi pun udah kita tes juga makan, mereka udah lahap untuk makan rebonnya. Dan di sini ada ikan-ikan yang agak-agak besar. Nah, di sini ada marmut. Kalau dari supplier saya sih bilangnya marmut asli, tapi kalau saya lihat kayak marmut yang biasa sih. Untuk marmut ini termasuk angel, artinya tidak reef safe. Dan ini termasuk angel yang kuat ya teman-teman, tapi jeleknya dia kalau dia udah merasa nyaman di akuarium teman-teman, mereka agak teritorialnya itu agak besar. Nah, ini ada kerapu titik biru. Titiknya terlihat ya teman-teman, tapi ini ikan predator, artinya akan memakan ikan-ikan kecil. Kita biasanya kasih ikan kerapu-kerapu kita gede-gede itu ikan cere ataupun udang beku, itu kita kasih buat mereka biasanya. Dan di sini ada yang udah lama nggak masuk. Ini Botana unicorn namanya teman-teman. Nah, Botana unicorn ini sesuai namanya, mereka tanduknya unicornnya itu akan semakin panjang nantinya. Nah, untuk melihara ikan ini disarankan punya bak ataupun akuarium yang besar. Karena awal-awal di saat teman-teman masukin, itu biasanya mereka akan suka tabrak-tabrakin tuh. Jadi agak luka ya tanduknya. Nanti kalau mereka udah adaptasi lagi, tanduk itu akan tumbuh kembali. Jadi jangan takut. Dan mereka ini dibagi, yang bertanduk ini ada 3. Botana kera itu kalau besar itu akan ada agak tanduknya, agak kayak lohan. Habis itu ini ada Botana unicorn, satu lagi ada Botana tanduk. Jadi memang 3-tiganya punya kategori untuk gedein jidat ataupun panjangin jidat mereka ya teman-teman. Jadi sangat unik. Dan disaranin kalau yang beli ini punya akuarium yang besar, karena kasihan ikannya. Nah, berikutnya ada Angel Napoleon masuk lagi teman-teman, ataupun bisa di luar tuh dibilang blue mask ya. Ini ikan yang warnanya sangat variasi, ada kuningnya, ada birunya, ada orange-nya. Dan ini biasanya ada Padang sama ada dari Bali sama Banyuwangi ya. Kalau yang Banyuwangi itu biasanya suka dapetnya warna agak kuning, lebih ke kuning. Kalau Bali itu biasa lebih ke orange warnanya. Sama kayak doreng ya, doreng juga ada doreng Padang, ada doreng yang biasanya dari Jawa. Itu bedanya kalau doreng Padang itu warna kuning, di badan bawahnya itu sangat cerah sekali. Kalau yang biasa enggak. Nah, ini saya juga masih belum terlalu jelas apakah warnanya itu menjadi doreng akan jadi Napoleon yang lebih orange nyala apa lebih ke kuning. Tapi kalau sekilas sih saya lihat lebih ke kuning ya, lebih ke orange ya kayaknya. Dan berikutnya di sini ada kerapu yang antik. Ini namanya kerapu clown. Nah, kerapu clown ini jadi bukan hanya trigger clown atau trigger kembang nih, juga ada kerapu clown. Nah, kerapu clown ini sangat unik karena mereka seperti kayak punya jenggot ya, teman-teman. Dan warnanya itu juga kayak mutiara di badannya. Jadi semakin nanti dia udah settle tempatnya, warnanya akan semakin pekat. Jadi sangat unik. Dan jarang ada juga untuk kerapu clown ini. Saya baru masuk selama saya jualan itu sekitar 4 ekor lah, sama yang ini yang size-nya besar ya. Biasanya kemarin saya masuk agak lebih kecil. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Sangat berarti banget buat channel BKC untuk semakin berkembang. Nanti jangan lupa ditunggu untuk giveaway-nya ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.